Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa podcast Obis. Nah, obrolan bisnis. Jadi ini adalah tempat untuk berbagi kisah, cerita, ide dan juga pengalaman seputar dunia usaha dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini bisnis tidak hanya dibahas dari angka dan juga keuntungan, tetapi juga dari prosesnya, perjalanannya, perjuangannya, strateginya seperti apa. Bersama saya Bu Deme sudah kehadiran tamu spesial hari ini. Beliau ini merupakan seorang guru begitu ya, guru bahasa Indonesia. Tetapi beliau juga punya dua peran sekaligus, selain menjadi seorang guru, beliau ini juga tentunya menjadi seorang pengusaha. Namanya juga podcast obrolan bisnis. Pasti tamunya ini akan berbagi kisah seputar usahanya ya. Jadi langsung saja ada Pak Amin di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Amin, kita akan ngobrol-ngobrol santai di sini. Salam kenal. Iya, terima kasih. Salam kenal juga Bumi. Dan selamat datang. Udah siap nih Pak ya? Insyaallah siap Win. Saya sudah penasaran ini pengen dengar kisah inspirasi ya inspiratif yang pasti dalam obrolan bisnis ini Pak. Harapan kita bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi untuk para pemirsa. Oh, Nah, betul, oke ya. betul. Pak, ini ngomong-ngomong sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, sehat ya? Oke, alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat? Oh, Semangat sekali ya Bu ya. semangat sekali. Oke, luar biasa. Iya. Dan pastinya tadi perjalanan ke sini nggak macet ya, Pak? Alhamdulillah lancar. Jamnya jam aman ini. Jam aman ya. Oke, seperti halnya podcast kita obrolan santai tanpa ada sekat. Kita Oke. bisa berbicara secara jujur ya, Pak ya. Gak ada dusta di antara kita ya. Insyaallah. Apalagi kalau mengenai usaha, pastinya Pak Amin juga tidak hanya berfokus pada keuntungan kita tetapi harapannya dari usaha yang Bapak rintis ini juga bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Jadi pribadi yang menginspirasi. Insyaallah. Helanya kan jadi Jairiah Pak ya. Amin. Oke Pak Amin, luar biasa. Guru bahasa Indonesia. Iya, betul. Terus kok tiba-tiba jadi seorang pengusaha dan depan saya ada telur nih Pak. Ini coba bisa diceritakan nggak sih gimana awalnya? Apa jadi pengusaha dulu atau memang jadi guru dulu nih? Yang mana deh? Kayaknya nih saya dua-duanya beriringan. Sebab begini, sekolah saya dulu SMK-nya itu jurusannya peternakan. Saya sendiri punya hobi tentang berkaitan dengan dunia ternak. Setelah itu kuliah menjadi guru sambil berjalan mulainya usaha. Awalnya begitu. Cuman saya tidak serius. Maklum lah masih bujang ya artinya. Waktu itu masih bujang. Jadi kita ya main-main selayaknya anak-anak muda gitu kan. Nah, setelah jadi guru, saya pindah tempat nih menjadi guru di SMK 2 Singosari. Lalu saya melanjutkan usaha ini pada bisnis tentang unggas, yaitu jual beli daging ayam kampung, mentok, bebek. No. Sembari di sana banyak yang bertanya, Pak ada telur ayam? Terus sementara saya menjawab, oh sementara belum ada Bu, oh masih ditetaskan dan seterusnya begitulah kurang lebih. Nah, dari situ saya muncul ide, wah kalau banyak permintaan berarti saya harus mengembangkan. Akhirnya ayam saya sebagian besar tidak saya tetaskan, lalu saya jual telurnya. Semakin lama berkembang, sekarang omset per minggu saya seminggu hanya 2 hari jualannya, Sabtu sama Minggu. Itu berkisar sekitar 2.000 sampai 3.000 butir hanya dalam 2 hari. 2 hari 1.000 sampai 2.000 butir. 2.000 sampai 3.000 butir hanya dalam 2 hari ya gitu. Artinya dari berawal ya memang profesinya guru sebenarnya, berawal dari hobi begitu ya Mbak. Ini hobi dari mana nih? Apakah orang tua ini juga sebelumnya melihat kegiatan orang tua Gini, yang memelihara unggas? saya aslinya itu kan orang pedesaan di wilayah Malang Barat sini. Sekarang jadi Kota Batu. Nah, jadi karena kultur masyarakat desa itu kan rata-rata punya ternak, walaupun tapi kan mereka tidak serius, ya kan? Ayam liar 10-20 ekor atau 5-3 ekor. Bahasa mereka kan ya kalau ada makanan bekas bisa dikasihkan daripada terbuang, kan dari situ konsepnya. Nah, saya memanfaatkan itu. Kalau masyarakat menyatakan begitu, wah itu lumayan tuh telurnya, bisa saya beli daripada nanti menetas ujung-ujungnya
anaknya hilang masih kecil ya, kecil-kecil aja. Seperti kata Pak Amin Nah, ya betul. berangkat 10 pulang Nah, memang tidak dicuri ya Bu, tapi memang kelalaian kita, entah terjebur atau apa. Nah dari situ saya mulai merintis usaha dari kegagalan. Awalnya gini, kita kerjasama sama lapak sayur. Tidak semua lapak sayur orangnya sepemahaman dengan kita kan. Nah, ada yang pembayaran transaksinya itu ada yang lancar, ada yang tidak. No. Sampai terjadi ada gagal di beberapa lapak. Nah, namun dari situ saya jadi memahami, oh ternyata kalau tipe toko kayak gini, terus orangnya kayak gini, itu cenderung begini. Nah, tapi di balik semua itu mungkin bagi saya adalah jalan. Oh berarti Saman harus cari toko yang satu permanen paling enggak, kedua udah semi modern. Sekarang kan udah banyak menjamur nih di Malang toko yang ruko sayur yang hampir kayak minimarket gitu kan. Nah akhirnya saya masuknya ke sana, tidak ke toko yang tanggung kan gitu. Dari sanalah sekarang disampaikan, Mas Saman bisa kirim di toko saya yang cabang sana cabang sini gitu kan. Akhirnya berkembang sekarang ada 52 gerai yang kerja sama saya. wah luar biasa Pak Amin. Tapi kan awalnya itu kan memang daging ya. Ya daging ayam Ayam kampung. kampung kan. Betul. Terus kemudian berkembang jadi telur gitu ya. Betul. Karena banyaknya permintaan dari konsumen. Betul. Nah, awal-awal Pak dari hobi, kalau sampai pada akhirnya ditekuni menjadi Usaha ya. itu dimulai dari skala berapa? Ayam kampungnya ya, kita ngomong ayam kampungnya dulu. Ayam kampung dulu itu saya mulainya hanya sekitar 100-200 ekor. Hanya Pak Amin. Satu ekornya berapa Pak? Berarti dulu Kalau biaya nilai jualnya 50.000. Kalau kita punya 100 ekor ya paling tidak kita punya dana sekitar 5 juta. Tapi ingat, ternak yang berkaitan dengan daging ayam itu kita akan kalah sama para pemain pakan, sama industri yang sudah besar. Dan kita nggak akan bisa bersaing kalau mainnya di sana. 50.000 memang besar kelihatannya, tapi keuntungan kita paling nggak sampai 10.000. 5.000 itu udah bagus. Tapi kan butuh waktu lama. Nah, itu yang membuat saya juga berpikir, modalnya besar, siklusnya panjang, untungnya tipis. Oke. Artinya sekarang ini benar-benar sudah ya membuat pilihan. Iya, betul harus. Dagingnya sudah ditinggalkan, akhirnya fokus ke telur ini, Pak. Kalau daging secara produksi saya meninggalkan, jadi saya meninggalkan, tetapi secara pemasaran saya tetap bekerja sama teman-teman. Banyak teman yang masih berjalan juga, jalan telur, jalan ayam gitu. Misalkan ayam, oh ini agak nggak produksi, kita afkir. Nah kayak gitu tuh tetap kita ambil, sehingga kan fokus saya nggak merawat, tetapi hanya ngambil barang tinggal dijual kalau ayamnya. Tapi kalau telurnya ini yang memang betul-betul langka saya. Kalau saya melanjutkan di ayam akan rugi karena pakan makin lama makin naik. Nah, akhirnya saya ambil pilihan telur. Telur pun dimulai dari beternak juga. Dari beternak ternyata untungnya, resikonya, kematiannya, biaya pakannya, obatnya, walaupun itu kita menggunakan obat herbal kayak rempah-rempah, tetap itu butuh waktu, butuh ini itu. Lalu ada satu ilmu, saya ada pelatihan semacam wirausaha di provinsi waktu itu. Lalu usaha itu harus berani mengambil keputusan. Nah itu penting. Nah yang kalau nggak berani kamu nggak akan maju, nggak stuck gitu. Berani nggak kita bahasanya startup gitu, gitu. Berani nggak startup, no? Tidak keluar dari konsepnya unggas, masih di jalur yang sama, tapi metode sasarannya itu kita kembangkan. Akhirnya ya udah, kalau gitu saya fokus karena sudah banyak permintaan telur, saya ambil telurnya saja dah. Oke, cari telur itu jualan, berkembang. Setelah omset awal penjualan saya paling 500 sampai 1.000 butir dari pelatihan namanya Protek.
program terapan ekonomi guru yang digagas oleh Dinas Pendidikan. Nah, dari sana langsung naik 2.000 sampai 3.000 butir hanya dalam 2 hari. Kenapa 2 hari? Nah, itu 2 hari 1 minggunya ya. Karena Senin sampai Jumat saya harus bekerja. Nah, Senin sampai Jumat saya harus mengajar kan enggak bisa ditinggal. Betul. Nah, lalu hari Sabtu kan sekolah kami kosong, libur, artinya pembelajaran mereka hanya berlangsung 5 hari. Sabtu Minggu saya gunakan untuk jualan dan berkembang begitu hebatnya bagi saya. Itu begitu hebatnya permintaan sampai tinggi, bahkan saya sampai sering Sekolahannya, Pak? kekurangan stok. Nah, dari kewalahan pun akhirnya muncul pemikiran, kita harus bermitra nih, nggak mungkin kita jalan sendiri. Nah, akhirnya dengan beberapa pemahaman yang saya punya, ada orang nih, ada kerjaan nggak? Tambahan nggak? Sampingan ya? Saya langsung tanya, "Cuman punya uang longgar berapa?" Wah, ya ada kalau 2 juta. Wes saya tuku ayam, wah gitu, langsung udah. Kita beli ayamnya nggak ayam yang masih awal, ayam yang kalau zaman rawat 3-4 minggu lagi udah nelur, lambat iya no. Akhirnya nelur, lah terus kok juale? Saya ngomongnya gampang wis, aku yang ngatur gitu kan. Saya ngomongnya gitu, saya nggak ngomong, oh saya yang beli nggak, tapi gampang wis, aku yang ngatur. Yang penting uang sampean puter, sampean dapatkan pendapatan dulu. Wes, oke. Sudah. Wih, kebutuhanmu bahasa Jawa nih. Wih, kebutuhanmu wake yo. Berarti PT ku tak tambah. Lah sampean mau nambah ayam, ya sampean butuh modal, lho kan. Kita gitu kan. Kan itu umpan, umpan yang dia ciptakan sendiri dan menjadi pemicu semangat bagi dia sendiri kan akhirnya. Akhirnya berkembang, sekarang ayamnya berkembang, jualnya ke saya terus, wis ambil gitu. Tapi memang beliau ini pembisnis sejati ya, Pak ya. Jadi jiwanya itu memang jiwa apa ya, Pak? Usahanya tuh lo kuat sekali. Karena gini, dari cerita panjenengan yang tadi kan nggak gampang, Pak, untuk mencari partner, Pak ya. Oh betul, betul. Jadi mungkin di sini yang dilihat ya karena beliaunya udah tahu belum kalau Pak Amin sudah punya usaha? Oh kebetulan ini temen kita mulai dari kecil, akrab. Saya pun harus memilih ya, mengobservasi orang, nggak semua orang bisa diajak. Lebih Sepemahaman. betul, terkadang kita ngajak orang pinter itu paling susah. Paling susah. Karena susah diatur, justru mengatur walaupun dia nggak paham ilmunya kan. Pinter pada satu bidang belum tentu mampu di bidang itu. Karena akhirnya gini, lebih baik kita mengajari orang bodoh yang mau berkembang. Yes. Karena di situ orang bodoh pasti bertanya, iki ya opo? Ini gimana? Oh begini. Lek misalkan iki tak iki oleh enggak? Oh begini. Akhirnya dia pinter. Nah itu yang paling penting. Jadi bahkan kenapa kok saya akhirnya ke arah bisnisnya lebih fokus ke perdagangan, itu ngomongnya gini. Ibu saya dulu waktu saya masih punya cita-cita dia ngomong, koyo kamu itu cocok kalau dagang. Nah, itu waktu itu saya masih SD, masih kecil. Pokoknya kamu itu cocok kalau dagang. Ternyata saya nyoba beberapa usaha, memang yang paling berjalan itu paling enak itu dagang. Lalu saya juga mengutip dari agama saya ya, itu Nabi Muhammad juga mengajarkan kan, ya, betul, bahwa usaha yang paling mudah kita cepat untuk berkembang adalah dagang. Tapi tantangan haram dan halal di sana juga besar. Udah besar, maka kita harus punya shift sendiri. Makanya saya lebih cenderung gini. Bagaimana penjualan itu supaya cepat kan? Itu orang pertanyaannya gitu kan. Supaya cepat. Kita harus punya value proposition. Nilai apa sih yang ada pada diri kita? Bukan serta-merta produkmu bagus. Produk bagus kita nggak bisa bicara, nggak bisa jual, nggak laku. Ada beberapa aspek nilai itu Betul. ya. Maka kita perlu nih namanya memuliakan pelanggan. Memuliakan jenengan. Kayaknya jenengan cocok jadi konsumen saya kali Jun. Pak minta tuker ya. Saya jualan selama itu mitra. Kenapa? Gitu. Hubungan
personal yang sifatnya membangun ya kayak menghargai. Oh, orang bertanya kita jawab. Kita tidak boleh pelit terhadap ilmu tuh kan, betul. Kita ajari, ya kan, milik siapa kita mati nggak dibawa. Lalu kita ajari. Setelah itu biarkan orang lain berkomentar. Nah, komentar itu adalah titik balik kita untuk berbenah. Iya. Lalu kita ngomongnya gini, Mas, kok koyo telur kemarin itu ada yang retak. Aman tuh. Nah, besok pesan 10 kita kasihnya 15. Loh kok banyak sekali? Itu nilai tambah karena Saman sudah memberikan masukan bagi saya. Orang akan terpancing 5 butir loh. Ya kan? Oh, konsumen paling menyenangkan bagi saya menurut Bu Demi siapa kira-kira? Konsumen yang paling menyenangkan. Paling menyenangkan bagi pembisnis kayak saya yang startup lah, pemula itu siapa yang paling menyenangkan? Ya, kalangan ibu-ibu Betul. Alasannya tahu ndak? Iya, karena setiap hari kita ini kebutuhan, Mbak. Oke. Selain itu juga proteinnya kita tahu tinggi. Kalau kita nggak mampu beli daging, ya udah jam Oke. satunya telur. Pasti Relate kan, relate dengan kita saja. Tapi ada satu hal yang mungkin ibu lupa. apa itu? Kesempatan perempuan untuk bercerita Oh, Pak Amin ini luar biasa loh. itu 3 kali 4 kali lebih daripada laki-laki. Wi. Kalau saya punya ibu-ibu punya anak saya kasih bonus. Pasti dia punya teman ibu-ibu atau tetangganya. Wah, pesanan saya akan rame gitu. Luar biasa. Iya tuh udah penilaiannya bahwa perempuan itu 20.000 kata sehari ya. Jadi bisa kemana-mana. Oke. Ya pasti cerita terus. Oke, itu yang sebenarnya saya manfaatkan. Nah, itu kenapa saya bisa melihat itu. Itulah yang diajarkan. Oke, nah ini Nah, oke, itu coba. yang diajak artinya bagi siapapun yang mau menjalankan usaha gitu ya Pak ya. Betul. Ini memang dibutuhkan sebuah kreativitas tinggi. Ya supaya usahanya nggak stuck terus kemudian kan betul. sekarang kan perkembangan zaman Pak. Jadi Ya. sebetulnya memudahkan kita untuk para pengusaha ya. Iya. Publikasi gampang Betul. bisa lewat platform sosial media bisa Iya. ya. Tapi dari cerita Pak Amin tadi ini menarik ya. Iya. Yang tadi Pak Amin katakan, oh jadi seorang pengusaha supaya nggak stuck gitu, artinya kita harus berani mengambil keputusan. Dan keputusan itu Pak Amin ambil setelah Pak Amin mengikuti sebuah pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Pendidikan Provinsi waktu itu. Provinsi. Apa yang Bapak dapatkan dan apakah penting bagi seorang pengusaha yang mungkin baru saja merintis? Oke. Pelatihan-pelatihan semacam itu memberikan nilai apa sih? Ada gak sih hasilnya dari ilmu pelatihan? Nah ini boleh diceritakan Pak. Oke. Awal kali mengambil keputusan sebenarnya dari daging ayam kampung ke telur ayam kampung itu keputusannya jauh sebelum adanya pelatihan. Tapi untuk meningkatkan nilai jual baru dari pelatihan. Lebih ke strategi marketing. Betul, strategi marketingnya. Jadi saya diajarkan deh. Saman punya telur, apa yang menjadi titik kelebihan dari telur Saman dibandingkan dengan telur yang ada di pasaran? Satu, telur saya organik. Kedua, telur saya juga ada varian omega tapi yang organik. Nah, sementara masyarakat sekarang kan karena Indonesia ya secara umum pendidikannya sudah mulai naik. Kalau dulu zaman ibu saya SD cukup, SMP cukup. Nah, sekarang mayoritas pendidikan itu kan naik. Kalau pendidikan lebih tinggi, otomatis pemahaman terhadap kebutuhan nutrisi dan gizi itu tinggi. Pasti nggak mungkin anakku akan tak kasih yang biasa-biasa aja. Nah, itu satu hal yang kita menjadi pelajaran. Nah, dari situ saya tetap harus mengambil strateginya. Saya anggap saya memulai, saya tidak menganggap diri saya ini sudah besar, enggak. Saya terus menganggap usaha saya ini baru dirintis, baru startup, baru mulai. Alasan saya berkaitan dengan nilai jual. Kalau di pasaran secara umum telur ayam kampung itu 4.000, 4.200. Misalkan kita ke waralaba agak besar gitu ya. Itu di angka segitu. Saya masih harus jual di bawahnya. Tujuannya adalah tidak semua orang mampu Ya. dengan angka yang tinggi, tapi saya mampu
saya mampu menyediakan protein yang kualitasnya bahkan lebih baik, tapi harga di bawahnya. Nah, pelayanan paling penting. Ya, satu pelayanan, kedua nilai jual dari produk kita, keunggulannya. Yang ketiga harus disiplin. Nah, penting disiplin. Menyangkut uang Bu ya, menyangkut uang. Bukan soal cuman 2.000. Wah, bukan soal cuman 5.000 aja gampang, bukan itu. Tapi kita harus sendirikan tuh. Kalau uang usaha jangan dicampur dengan yang lain, pasti habis. Atau nggak jelas nih, kok tiba-tiba tinggal segini kemana? Bukan nggak jelas sih, lebih tepatnya nggak tahu kepake. Ini aja dulu nanti ya. Itu yang diajarkan, tidak boleh. Jadi harus baru kalau sudah dihitung dapat keuntungannya ya yang boleh dipakai. Itu pun tidak boleh semua. Oke, tapi ya para pemirsa obrolan bisnis di podcast kita ini luar biasa. Dari cerita Pak Amin ini ada banyak hal yang bisa kita ambil. Mungkin bagi siapapun yang menyaksikan podcast obrolan bisnis ini adalah suatu keberuntungan. Karena apa? Dari kisah yang beliau sampaikan gitu ya, kita bisa ambil sebuah pelajaran. Ini podcast yang sangat amat berharga. Jangan dipikir cuma jualan telur, tapi beliau juga di dalamnya ini ada nilai nutrisi yang terkandung, maka menjadi seorang pengusaha telur pun juga harus mampu mempresentasikan produk knowledge-nya gitu ya. Jadi bukan ujuk-ujuk cuman ini loh aku punya telur, Iya, terus kita memberikan pemahaman ya Pak. betul. Edukasi itu penting Mas. Betul. Selanjutnya pengembangannya kita dalam memberikan penawaran dan pelayanan kepada konsumen itu selain edukasi kita harus membangun mitra. Misalkan, Bu, silakan dicoba. Nggak apa-apa kita kehilangan 1, 2, 3, 4 pak, nggak apa-apa. Itulah titik awal Kecil. orang akan mencoba. Kalau menunggu orang beli untuk mencoba, mereka kan bikin 2, 3 kali. Tapi kalau dikasih, coba dibawa Bu. Kan misalkan 1 pak isi 6 dibuka aja, 2 dikasihkan, coba dibawa. Nanti kalau cocok nomor saya di sini. Ya segitu aja. Begitu. Buka peluang untuk Siapapun. Nah, saya pengen siap Ibu. tadi memang luar biasa Pak Amin ini ya, pandai sekali memancing. Ada beberapa momen yang harus dijadikan kesempatan. Selain mitra ternak, kita harus punya mitra pasar. Mitra pasar misalkan ada pameran. Ketika pameran, misalkan saya kemarin di Shangri-La Surabaya, terus di Ibis Center Surabaya, itu kan sering kegiatan di provinsi. Itu kita jangan mengandalkan, barang saya harus laku, ndak itu tujuannya. Tapi kita mengenalkan produk. Ini loh brandingnya, ini loh produk saya. Ini telur ayam kampung. Kita mengedukasi mereka. Oh iya dah. Saman mana? Dari pertanyaan saman asal mana? Loh bisakah kalau kirim ke sana? Gampang Pak, nanti kami kirim. Nggak apa-apa kita kalah, tapi jangka panjangnya itu betul. Itu yang menjadi hal yang harus diutamakan. Selanjutnya harus misalkan kita ada di lingkungan masyarakat nih, coba kita kerjasama sama PKK, komunitas pangan organik. Kebetulan rumah saya Batu, karena ada komunitas domisili Batu, karena ada komunitas pangan organik. Kita coba nih, karena telur ayam kampung ini syarat akan nutrisi dan lain-lain. Kita harus coba sih kalau kita tawarkan ke rumah sakit ibu dan anak, bisa nggak? Nah, bisa, jadi kan peluangnya tuh peluangnya luas ya? besar. Kalau berkaitan dengan produk peternakan, sepanjang masih ada manusia yang membutuhkan makanan pasti masuk. Baik, luar biasa ngobrol sama Pak Amin ini, nggak terasa, nggak tahu sudah berapa menit, tapi ini ada hal-hal penting ya, pelajaran penting yang disampaikan selama menjalankan usaha beliau. Tadi sudah disampaikan banyak, mungkin ada tambahan yang harus diketahui gitu Pak, pelajaran yang paling penting dalam menjalankan usaha. Yang paling penting lagi itu kita harus mengetahui kekurangan kita. Baik kekurangan diri kita itu untuk melangkah usaha. Yang kedua kekurangan dari produk kita.
misalkan salah satu kekurangannya usianya tidak boleh lebih dari 1 bulan. Maka pastikan 3 minggu ya. Jadi 3 minggu dari produk itu dikeluarkan oleh ayam itu harus sudah selesai dipasarkan. Oh gitu ya. Gitu. Ini kalau kita Harus ngomongnya gitu. Kalau berbicara telur, berarti Pak Amin sebelumnya juga melakukan Oh iya, istilahnya riset atau oh iya apa gitu ya? harus diuji dulu, Oh, luar biasa. harus Ini diuji. terpercaya ini berarti ya. Harus Ini diuji nama dulu. produknya Unggas Unggas Amal Amal Barokah. Barokah, betul. Sebentar ya, sebelum kita lanjut Iya, lagi, betul. saya tertarik baru baca ini. Kan biasanya ketika kita membuat sebuah usaha, nama brand yang akan kita putuskan Iya. ya untuk dijadikan sebuah nama usaha itu kan pasti ada maknanya gitu. Oke, Ini seperti Unggas Amal Barokah gitu. ya. Kenapa memilih nama ini? Kenapa ya? Alasannya Barokah sederhana. ya Pak ya. Oke. Amal Barokah, menarik sekali nih, saya penasaran jadinya. Amal Barokah. Oke. Mau dijelaskan dulu. Kita masuk di gini, unggas tentu saya tidak fokus hanya pada ayam. Iya. Nah, jadi kan saya awal cerita ada bebek, ada mentok, nah ada telurnya. Tapi Iya. ini kan masih unggas. Amal adalah suatu perilaku, Iya. tindakan, aktivitas, kan gitu. Barokah harapannya, kan barokah. Nah, Terus untuk ya, Pak, ya? betul, untuk mencapai barokah, jangan lupa tadi Ada kita hal-hal. kasih tester bonus itu loh, Jadi ya kan? amal dulu, Baru barokah. Oh, itu makna filosofisnya ya. Tapi percaya enggak? Kalau saya enggak laku jualan dalam 1 hari, saya kasihkan teman-teman, katakan orang yang Oke. ini, nah. Besok barang saya pasti kurang. Oh, luar Gitu, biasa. pasti kurang. Nah, permintaannya cukup besar. Itu saya diajari temen juga sih. Iya, oke, baik-baik. Oke. Terima kasih. Ini obrolannya cuma kurang 5 menit, tapi masih ada banyak hal yang pengen saya tahu. Pak, kita kan sekarang eranya era digital. Betul. Ya, nggak mungkin kan kita kayak zaman dulu konvensional Oke, gitu betul. ya. Pak Amin apakah juga memanfaatkan digital ini? Saya digital sementara menggunakan hanya WhatsApp sih sementara sama email. Kemarin. Cuma Iya, sementara masih itu. Saya punya alasan nih. Ya, kenapa? karena medsos saya sering kehack gitu loh. Oke. Nah, jadi tapi ada strategi lain. Tetap berkaitan dengan digital marketing, saya punya komunitas yang mereka juga akan menyebarkan informasi yang saya share. Itu yang berkembang cukup cepat. Oh, cukup cepet ya? Cukup Meskipun cepet. tidak ada di platform-platform sosial media Betul, seperti IG. betul. Yang lagi ngetrennya kan TikTok. Ya, gitu tapi ke depan akan saya benahi memang. Ini Oke. kita butuh admin nantinya. Nah, harus ini orang omsetnya udah luar biasa. Pak, omsetnya berapa? Boleh nggak? Kalau Tahu nih. 1 bulan di kisaran 30 sampai 40 juta. 1 bulan, Pak Amin habis ini saya minta kontak, saya pengen bermitra sama Pak Amin. Oke, Pak Amin, kita juga pengen tahu dong para Oke, pemirsa oke. ya. Ya. Ini dengan kualitas tadi sudah beliau sampaikan ya, nilai nutrisi yang terkandung di dalam telur produknya Unggas Amal Barokah ini para pemirsa. Sekarang kita juga pengen tahu, biasanya kalau ditanya gimana dengan harga, inbox saja, nggak seperti itu kan Pak Amin? Oh, enggak. Kita fair harus di sini ya? harus fair, pabriknya harus fair. Berapa ini Pak Amin? Kalau saya jual, jadi beda kemasan, beda harga. Yang Beda mahal itu kemasan, beda harga? Iya, betul. Packagingnya Kalau yang betul, misalkan gini, orang tanya, berapa Pak harga per butir? Kalau per butir saya hanya jual 2.800 Per butirnya. per butir. Tapi kalau dengan kemasan seperti ini, saya Iya. jualnya 18.000. 18.000 ya, lebih Iya, murah ya. lebih mahal sedikit. Lebih mahal sedikit ya? Wah, kayak saya juga. Waduh, aku kesindir kayak siapa itu ya, gitu ya. Oke. Kok Kalau lebih mahal? karena harga kemasannya Iya, beda. kemasannya ini ya. Kalau Oke. kemasan di bawahnya ini saya jualnya 17.000. Ada beda lagi. Ada beda oh, lagi. Berarti kualitas dari packagingnya beda-beda ya Pak? Beda-beda. Ya? Itu yang membuat perbedaan harga ya. Perbedaan harga akan menentukan siapa yang akan membeli. Oke, Packagingnya juga akan berbeda. Siap. Ada Oke. juga yang kemasan 38.000. Pak, berarti kalau kita ada para pemirsa obrolan di Oke. dalam podcast obrolan bisnis ini tertarik gitu Pak, pengen membeli produk Bapak, ini bisa kemana Ke hubunginya? nomor saya di situ 0899823889. 89 betul. Kalau ya itu buat WA ya, karena Iya. belum ada platform sosial Iya, media ya. oke. Oke. Terakhir sebelum kita tutup, Pak Amin. Ini kan Bapak sebagai seorang guru.
Ya, guru bahasa Indonesia, tapi ya. juga sukses menjalankan bisnis peternak telur Unggal, ya, ya. unggas ya. Oke. Harapannya melihat anak-anak didik Bapak gitu. Nah. Ada nggak sih keinginan atau memang Bapak sudah mulai membagikan ilmu kepada anak-anak didik gitu? Kalau membagikan ilmu sudah kita mulai, tapi anak zaman sekarang karakternya Iya. itu akan bertolak belakang kalau berkaitan dengan kotor. Mereka kan lebih ke style gitu kan. Iya. Nah, tapi saya manfaatkan tetap. Melakukan pendekatannya dengan Pendekatannya saya menggunakan dengan digital Oke, visualnya. siap. Karena kamu misalkan anak-anak ini lebih suka menggunakan domain platform digital. Yes. Kamu buatkan saya satu brand, coba dikemas, saya minta misalkan videonya dengan isi seperti ini, saya tentukan sebelumnya hasilnya gimana. Kalau bagus saya pakai, saya kasih, saya bayar kan gitu. baik. Jadi lebih mengarahkan ke sana. Oke. Tapi beberapa teknik bagaimana cara membangun usaha, terus menerapkan ide usaha saya untuk diterapkan ke mereka, ilmunya sama, beda produk saja. Sudah berjalan. Baik, siap. Okay. Singkat, pernah nggak di dalam menjalankan usaha ini sudah ada namanya pengusaha, ada jatuh bangunnya? Pernah nggak jatuh sampai pada satu fase di mana pengen menyerah? Singkat saja. Saya tipe orang yang tidak menyerah. Oh, luar biasa. Tidak menyerah. Salah pertanyaan saya. Kalau salah pernah. Iya, salah pernah. Salah pernah, tapi kalau menyerah tidak. Oke. Sepanjang unggas itu hobi, kalau hobi itu berhenti maka selesai sudah. Oke, jadi pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Terakhir, harapan untuk usaha yang sudah Bapak rintis dari hobi. Oke. Ini harapannya ke depannya seperti apa untuk Unggas Amal Barokah ini? Oke, Unggas Amal Barokah, harapan saya ini nanti punya kandang besar yang mana bisa mempekerjakan orang-orang yang pengangguran di sekitar tempat saya, terus mengajarkan kepada mereka, membuat peluang kerja lah bagi mereka. Dan produknya sendiri harapan saya bisa keliling sampai di Indonesia, kalau bisa luar negeri. Sementara kemarin terakhir kiriman saya sampai di Jakarta, Surabaya udah. Oke, siap. Seperti itu ya Pak ya. Dan untuk para pemirsa yang saat ini menyaksikan podcast obrolan bisnis, ini Pak Amin, silahkan nanti bisa melihat ke kamera. Barangkali di sini ada. Ini saudara-saudara kita, para pelaku UMKM ya, ini merupakan penggerak ekonomi kita, begitu ya Pak ya, yang saat ini setengah merangkak gitu ya, berjuang, dan sepertinya sudah mulai mau menyerah dengan usahanya. Apa yang bisa Pak Amin sampaikan pesannya untuk saudara-saudara kita? Mulailah dan jangan pernah menyerah, karena segala sesuatu kalau kita nggak berani mengambil keputusan, kita nggak akan pernah maju. Saya rasa cukup. Tapi jelas. Iya. Pak Amin, segala sesuatu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dari obrolan kita ini, saya banyak sekali mendapatkan insight gitu ya, bagaimana menjalankan usaha. Butuh tadi banyak hal yang Pak Amin sampaikan. Kalau mau menjadi amal barokah, artinya dari awal tadi sudah disampaikan ya, konsistensi, kejujuran, kedisiplinan, keuletan, telaten, gak boleh menyerah, jujur nomor satu, dan yang menjadi panduan adalah di dalam agama kita, agama Islam Nabi Muhammad, yang pada akhirnya akan mengantarkan usahanya Pak Amin menjadi amal barokah. Amin. Luar biasa. Pak Amin matur sembah nuwun sangat. Sami-sami, salam sukses menjalankan dua peran sekaligus ya, menjadi guru ya. Beliau ini bukan hanya tentang berbagi ilmu, tetapi juga bagaimana bisa menjadi teladan dalam menjalankan usaha untuk anak didiknya. Harapan saya semakin banyak melahirkan anak-anak dari anak didik Pak Amin ini, ilmu yang didapatkan Pak Amin, yang ada Pak Amin bisa tersalurkan untuk anak-anak didiknya dan untuk kita semua. Sukses ya Pak Amin. Sama-sama. Sehat, salam buat keluarga. Terima kasih. Nanti habis ini kita akan ngobrol-ngobrol gimana keuntungannya seandainya kita bermitra. Baik, terima kasih ya para pemirsa obrolan bisnis di podcast kali ini.
Jadi ada banyak hal insight yang bisa kita dapatkan dari seorang guru yang sekaligus juga pengusaha telur yang luar biasa, banyak nutrisinya di sini. Jadi bukan sembarang telur, karena beliau juga sudah melakukan banyak riset gitu ya, penelitian sebelum beliau ini memutuskan menjalankan usahanya. Tetap semangat ya, konsistensi, kejujuran, kemudian ketelatenan, keuletan, dan pastinya itulah yang akan menghantarkan seorang pengusaha bisa sukses menjalankan usahanya. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin tengah berjuang merintis usaha apapun di bidang apapun, saya doakan dan saya berharap dapat value dari yang Pak Amin sampaikan. Saya Bu Dewi pamit undur diri, jaya terus UMKM Indonesia dan sukses untuk para pengusahanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Amin. Sama-sama, Ya, Bu. oke. Luar biasa.